Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Dinar harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di antara kalian adakah yang belum mandi? Bu Dinar mohon ya, kalau setiap hari walaupun anak-anak itu belajarnya di rumah secara luring maupun daring, anak-anak juga harus sudah siap. Seperti kalau anak-anak berangkat ke sekolah, sudah mandi, sudah sarapan. Jadi nanti ketika kalian menerima materi dari saya, dari Bu Dinar, anak-anak juga sudah siap, sudah semangat. Sanggup nggak kira-kira? Kemarin Bu Dinar sudah memberikan tugas tentang yang di file itu, tentang yang IPS itu ada ASEAN. Nah, ada tentang negara-negara yang termasuk ibu kota ASEAN, negara yang tergabung dalam ASEAN, dan diceritakan pula, dituliskan pula keunikan dari negara tersebut, dituliskan juga ibu kotanya. Lalu Ibu Bu Dinar tugasi lagi menuliskan pendiri ASEAN. Ada 5 negara yang mendirikan ASEAN. Dari Indonesia itu wakilnya Perdana Menteri Adam Malik. Singapura, dari Malaysia dulu, Malaysia adalah Tun Abdul Razak. Singapura S. Raja Ratnam. Dari Filipina Narcisco Ramos. Dari Thailand, ayo, dari Thailand siapa? Tanat Koman. Nah, ini kalian harus hafal. Harus hafal siapakah pendiri ASEAN, karena nanti di dalam soal-soal itu selalu ditanyakan, tuliskan 5 negara pendiri ASEAN. Tuliskan kapan berdirinya negara ASEAN. Kapan anak-anak berdirinya ASEAN? Berdirinya ASEAN adalah pada tanggal 8 Agustus 1967. Itu berdirinya negara ASEAN. Kemudian diprakarsai oleh 5 negara tadi. Wakilnya dari Indonesia Adam Malik, dari Malaysia Tun Abdul Razak, dari Singapura S. Raja Ratnam, dari Filipina Narcisco Ramos, kemudian dari Thailand adalah Tanat Koman. Nah, itu waktu itu baru 5 negara yang bergabung. Selanjutnya ada lagi yang bergabung, Brunei Darussalam, kemudian Laos, Kamboja, Vietnam, Myanmar. Nah, kalian harus cari ibu kotanya di mana, ciri khususnya, keunikan yang dimiliki negara tersebut apa. Nah, itu kemarin sudah ada tugas di filenya Bu Dinar. Kemudian kondisi geografis Asia Tenggara. Kondisi geografis Asia Tenggara ini terletak di 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Kemudian ada lagi wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran. Ada daratan berbentuk semenanjung dan daratan berbentuk gugusan kepulauan. Ini ada jawabannya di halaman 14. Kalau daratan berbentuk semenanjung ini adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia sebagian barat. Negara-negara yang daratannya itu berbentuk semenanjung itu disebut, terkenalnya itu dengan semenanjung Indochina. Apa cah? Semenanjung Indochina. Nah, isine semenanjung Indochina kuwi sapa wae? Siapa saja negaranya? Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam. Nah, untuk mudahnya itu mereka itu ras yang matanya itu sipit-sipit itu loh cah. Nah, itu
Yang kedua adalah daratan berbentuk gugusan kepulauan. Nah, negaranya itu daratannya itu berupa kepulauan. Contohnya Indonesia. Indonesia ini kan negara kepulauan. Kemudian Filipina, Malaysia bagian timur, Brunei Darussalam, kemudian Singapura. Nah, ini negaranya ada gugusan kepulauan. Nah, ini anak-anak harus tahu karena nanti ditanyakan baik di ulangannya Bu Dinar maupun di PTS, di PAS itu biasanya sering keluar. Nah, kita lanjutkan lagi untuk yang tugas IPA. Kemarin anak-anak Bu Dinar tugasi untuk membuat ringkasan tentang perkembangbiakan perkembangbiakan tumbuhan, karena sekarang yang dibahas perkembangbiakan tumbuhan dulu. Perkembangbiakan tumbuhan ada dua, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, diwolak-walik generatif dan vegetatif. Itu sudah dibuat rangkumannya juga sudah. Kemudian yang masuk vegetatif, perkembangbiakan vegetatif itu ada alami, ada buatan. Sudah saya suruh untuk membuat apa saja yang masuk di buatan, kemudian contohnya juga sudah saya suruh menuliskannya juga. Kira-kira anak-anak sudah beres apa belum itu catatannya yang perkembangbiakan tumbuhan? Bu Dinar harap semua murid 6A selesai menyelesaikan tugas yang diberikan Bu Dinar tanpa ditunda. Kalau ditunda nanti anak-anak itu saiki iki tugasnya wis iki, engko belum dikerjakan tambah lagi, sudah ada tugas lagi belum dikerjakan lagi, lama-lama ketika diminta lo tugasku tak kerjakno kabeh piye Bu iki, nangis bingungi ibuke. Enggak boleh seperti itu. Anak-anak sudah besar, sudah kelas 6, maka anak-anak bertanggung jawab dan disiplin dalam mengerjakan semua yang diberikan oleh Bu Dinar. Ini juga demi apa? Demi meningkatkan pengetahuan anak-anak. Nah, jadi anak-anak harus mengerjakan. Bu, hari ini HP saya dibawa orang tua. Ya enggak apa-apa, nanti kalau datang anak-anak bisa didampingi oleh orang tua, ya. Selanjutnya yang tugas PPKN. Tugas PPKN di sini Bu Dinar kemarin sudah sudah menugasi kalian tentang penerapan nilai sila dari Pancasila. Yang tugas awal di file itu saya mintanya sila 1. Sila 1 itu berhubungan dengan ketakwaan kita, karena bunyi sila 1 adalah ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang. Nah, itu apa yang kira-kira pengamalan nilai sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu yang cocok dengan nilai sila Pancasila? Yang pertama, contoh dari Bu Dinar ini ya, anak-anak rajin menjalankan ibadah. Nah, itu sudah masuk. Kemudian ketika belajar kelompok tidak membeda-bedakan teman yang berbeda agama. Kemudian menghormati teman yang sedang menjalankan ibadah, tidak mengejek agama orang lain. Nah, itu merupakan contoh penerapan dari nilai sila 1 Pancasila. Nah, kalian cari tugasnya yang ada di yang ini ada contoh gambarnya ini juga halaman 25. Nah, ini 26. Ini juga ada contohnya. Kalian lihat di situ di bukunya semua ada. Di sini contohnya hanya 3. Bu Dinar mintanya 5. Karena biasanya anak-anak ya kalau di soal ujian itu mintanya begini, tuliskan 4. Nah, anak-anak kalau 3 kan berarti kurang. Jadi Bu Dinar berikan tugas saya beri tugasnya
memberikan 5 contoh supaya apa? Oh, kalau disuruh 5 anak-anak siap, disuruh 4 anak-anak siap. Jadi jangan keberatan ya. Terus ini Bu Dinar yang kemarin Bu Dinar tugasi untuk PPKN-nya dilanjutkan ke sila kedua, 3, 4, dan 5. Nah, anak-anak untuk lebih mudah kalian bisa membacanya di buku tema dan di buku yang kecil Undang-Undang Dasar 45, di situ dibuka butir-butir Pancasila. Nah, di situ ada semua jawabannya. Kalau sudah dipahami, dibaca, supaya apa? Ya nanti kan anak-anak bisa menjawab pertanyaan di ulangan juga bisa. Jelas ya anak-anak? Nah, kemudian ini Bu Dinar lewati karena tugasnya ini hanya sudah saya berikan di awal. Jadi kalian itu pembelajaran 1 sampai 6 sudah mencakup semuanya. Kemudian nanti Bu Dinar lanjutkan di Zoom untuk tugas selanjutnya bahasa Indonesia dan SBDP ya, bahasa Indonesia dan SBDP. Demikian anak-anak untuk videonya Bu Dinar. Jangan bosan untuk menyimak video yang Bu Dinar berikan. Ini juga demi anak-anak dapat mengikuti pembelajaran, meningkatkan pengetahuan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.